Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Dia Wayuningsih dengan NIM 401180188 dan juga nanti ada teman saya Dia Suri Prasetyo Palupi. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai resiko operasional. Yang pertama yaitu definisi resiko operasional. Menurut Hoffman, resiko operasional yaitu resiko kerugian akibat gangguan bisnis, kegagalan kontrol, kesalahan-kesalahan atau kejadian eksternal. Kemudian ada juga menurut pendapat King yaitu resiko operasional sebagai resiko yang berkaitan dengan penyimpangan yang merugikan dari kinerja perusahaan, karena bagaimana perusahaan dioperasikan sebagai lawan dari bagaimana perusahaan dibiayai. Ia didefinisikan sebagai hubungan antara aktivitas bisnis perusahaan dengan variasi hasil bisnisnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah bentuk-bentuk resiko operasional. Sebelum ke bentuk-bentuk resiko operasional sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama resiko sumber daya manusia. Resiko sumber daya manusia yaitu faktor yang dapat menyebabkan resiko operasional karena adanya sumber daya manusia. Yang kedua yaitu resiko teknologi. Resiko yang terjadi karena ada faktor dari operasional sistem informasi yang mencakup software dan hardware yang bisa menyebabkan resiko. Kemudian yang ketiga yaitu resiko proses. Resiko proses ini adalah resiko yang terkait dengan kegagalan proses untuk menangani produk lebih lanjut di dalam perusahaan selama proses penanganan barang berlangsung. Kemudian yang terakhir yaitu resiko eksternal, yaitu resiko yang berkaitan dengan kejadian yang bersumber dari luar perusahaan dan di luar pengendalian perusahaan. Kejadian semacam itu biasanya jarang terjadi, tetapi mempunyai dampak yang cukup besar atau frekuensi rendah dengan dampak yang tinggi. Kemudian untuk bentuk-bentuk resiko operasional, yaitu antara lain ada resiko pada komputer, kerusakan maintenance pabrik, dan kecelakaan kerja. Yang selanjutnya adalah pengukuran resiko operasional. Pengukuran resiko operasional dapat dilakukan dengan beberapa metode, tetapi Based Commit on Banking Supervision menyatakan bahwa ada dua pendekatan untuk pengukuran resiko operasional, yaitu pendekatan metode standar dan pendekatan metode internal. Pendekatan metode standar mencakup 3 metode, yaitu metode Basic Indicator Approach, Standardized Approach, Alternative Standardized Approach. Sementara pengukuran resiko operasional dengan pendekatan internal dikenal dengan Advanced Measurement Approach. Untuk yang mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Diajeng. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang biaya untuk risiko operasional. Untuk mengatasi risiko operasional, suatu perusahaan harus membuat analisa yang mencakup yang pertama yaitu menghitung dan memetakan bentuk risiko yang sedang dan yang akan dihadapi. Yang kedua, memperhitungkan berapa biaya yang harus dialokasikan menyangkut untuk mengelola risiko. Yang ketiga, memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk mengelola risiko. Dan yang keempat, memutuskan dari mana sumber daya yang dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaian operasional risk ini. Yang selanjutnya yaitu risiko operasional atau operational risk dan modal kerja atau working capital. Pemahaman risiko operasional sudah dibahas secara rinci di atas tadi. Maka
Ada baiknya juga mengetahui pengertian dari modal kerja. Modal kerja adalah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional setiap harinya, seperti membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, upah buruh, membayar listrik, membayar tagihan telepon, biaya kebersihan, dan berbagai pengeluaran lainnya, di mana setiap pengeluaran yang dilakukan dicatat dan dibukukan secara terperinci. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembuatan pembukuan setiap pengeluaran tersebut adalah yang pertama yaitu dapat dilakukan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan perusahaan. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai alat prediksi dalam memperkirakan berbagai kebutuhan perusahaan, terutama untuk jangka panjang. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk melihat kondisi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Dan yang terakhir yaitu sebagai salah satu bahan rekomendasi dalam pengambilan keputusan bagi seorang investor. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.